Hai kids, welcome back to Kids Church Online. Bagaimana dengan 2 minggu lalu berturut-turut? Kalian main kan? Suka nggak main petak umpet? Suka waktu main ini juga suka nggak? Teka-teki, tebak-tebakan. Gimana, masih kurang nggak? Oh iya, kalau gitu hari ini Miss Isa akan mengajak kalian bermain permainan baru. Nah, permainan baru ini seru loh. Nggak ada di Indonesia, ini permainan dari luar negeri, namanya Shagidi. Dan permainan ini dimainkan dalam bentuk grup, ya. One will be the leader and source of action. Pemimpinnya akan memulai gerakan. Nanti teman di sampingnya akan meniru gerakan yang pertama, gitu, ya. Sementara pemimpinnya udah berubah ke gerakan yang kedua. Nah, habis itu teman yang di sebelah sini akan ikutin gerakan dari sebelah sini. Kita lihat dulu ya. Ini seru banget kok. Tapi memang perlu contoh. Kakak-kakak akan memberi contoh setelah ini. Saksikan bersama Shagidi, Shagidi, Syapopo. 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 That was a fun game. Miss Isa yakin kalian pasti kepengen cobain ini sendiri di rumah. Keren kan mainannya? Seru deh, coba ajak kakak, ajak adik, ajak mbak kalau ada, ajak papa mama. Ini permainan yang menyenangkan. Nah ya, sekarang kita akan belajar apa sih sebetulnya dari permainan ini? Tahu nggak? Karena Miss Isa ingat ada ayat di dalam Alkitab tentang bagaimana menjadi orang yang meneladani Kristus dengan baik sehingga orang-orang di sekitar kita waktu meniru kita, mereka juga sebetulnya sedang meniru Kristus. Sama seperti games tadi, ya. Mereka menirukan orang lain. Miss Isa lupa. Kita belum memuji Tuhan loh. Yuk, kita memuji dan menyembah Tuhan dulu. Yuk, siap ya? 1, 2, 3, yeay! Your word is true, it will never fail. Our soul's secure that you will carry us through. Seasons will change, the sun and moon will fade away, but our hope is sure that forever you reign. Let it be as you have said. Your ways are higher. You've gone ahead of us. Now we will trust in our unchanging God. Your word unshaken. Your truth will be our light. Now we will trust in
The verse we are going to learn today is found in 1 Corinthians 11, verse 1. Follow my example as I follow the example of Christ. Paulus menulis surat ini untuk jemaat di Korintus. Di dalam surat ini, dia mengajarkan bagaimana orang-orang Kristen seharusnya bertindak. Pada waktu itu kekristenan masih sangat baru dan banyak hal yang orang-orang ini mesti belajar gimana sih caranya supaya kehidupan mereka memuliakan Tuhan. Nah, waktu itu belum ada kitab Injil yang seperti kalian baca sekarang. Wah, kita sih udah enak banget sekarang bisa baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Tapi waktu itu belum terkumpul seperti sekarang. Ada orang yang bilang, oh ini kitab Korintus ditulis dulu. Ada yang bilang Markus sama Matius duluan. Ada juga yang bilang, oh enggak, ini ditulis sama-sama. Jadi karena waktu itu belum ada, banyak orang yang nggak mengerti bagaimana caranya mereka bisa meniru Kristus. How they can follow the example from Christ because the letter is not there yet. Penting untuk kita mengenal Yesus karena sebetulnya dialah contoh yang paling tepat yang harus kita ikuti. Kenapa? Soalnya kalau kita ngikutin orang lain, orang itu tidak sesempurna Kristus. Jadi kita bisa salah kalau misalnya orang yang kita ikutin ternyata nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau dia sedang jatuh di dalam dosa, nanti kita menyesal atau kita merasa ya kita kecewa. Nah, kita perlu membaca Alkitab supaya kita bisa tahu persis bagaimana sih menjadi seperti Kristus, bagaimana sih kita bisa memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajarannya, ayo kita saksikan dulu video berikut ini. Max and his sister Macy were sitting together in the living room. Max was holding the remote, switching through the channels. "I can't seem to find it," said Max as he shuffled through the channels. Macy grabbed the remote from Max. "Let me try," she said as she flipped through the channels. She stopped when she saw Frank Callen, the host of the show, push that button. Frank Callen walked in and waved to the live studio audience on the set. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Push That Button! the game show that comes alive for viewers. Last week's winners were Max and his sister Macy. Once again, we'll have them on set. Let's welcome them into the studio. A giant hand grabbed Max and Macy. Max and Macy are teleported into the world of Push That Button. 1 Corinthians chapter 11 verse 1 says, "Follow my example as I follow the example of Christ." This week's game is Shaggy D. You'll be competing with 4 other contestants. Let's give it up for our contenders. 4 other contestants appeared and waved. The audience cheered loud as Frank Callen read the instructions of the game. I'll start, then you have to follow my action. Then the next person follows me after my first action is completed. Then the next person follows after and the next. The 6 contestants sat together in a circle and started playing Shaggy D. Each round, the contestant was eliminated until finally 2 remained. Max and another contestant fought it out until We have a winner! Max! the audience cheered. Frank Callen handed him his prize and asked him. Max, what was your game plan? Max smiled and said, "As a Christian, I need to imitate Christ carefully, which is what I did. I carefully watched the actions being performed and followed them. That's why I won. It was just like you said, follow my example as I follow the example of Christ." Thank you for that insightful experience. Max, you're now one of our semi-finalists for the show. Push that button! See you next week for round 4. Frank Callen pushed the button. Max and Macy were teleported back to the living room. Max and Macy turned off the TV and smiled at each other. The end. Oke, Miss Sisa punya
contoh yang bagus di sini. Pernah nggak kalian berpikir mau jadi apa nanti kalau sudah besar? Nah, Miss Ista ingat waktu Miss Ista masih kecil, di gereja Miss Ista yang dulu, pemain pianonya, waktu itu nggak ada band seperti sekarang. Waktu itu gereja-gereja belum pakai band. Jadi waktu itu masih pakai satu piano. Nah, pianonya itu tempatnya di sebelah jendela. Dan Miss Ista waktu itu karena masih kecil, Miss Ista nggak suka ikut kebaktian yang di dalam. Miss Ista ikut sekolah minggu, terus habis itu Miss Ista main di lapangan gerejanya, di halaman gerejanya. Terus kalau udah, Miss Ista kan dengar tuh orang main piano, orang menyanyi memuji Tuhan, terus Miss Ista datang. Terus Miss Ista ngintip dari balik jendela yang main piano. Miss Ista liatin tangannya, enak banget dia main piano. Miss Ista kepengen bisa main piano. Jadi Miss Ista selalu menunggu waktu-waktu piano dimainkan dan Miss Ista akan berdiri di depan jendela untuk memperhatikan dia main piano. Jadi Miss Ista kepengen jadi pemain piano waktu besar. Tahu nggak? Akhirnya setelah belajar dan susah payah Miss Ista bisa main piano. Yang lucunya lagi, nyambung loh. Adiknya Miss Ista waktu itu masih kecil. Namanya Miss Annie. Miss Annie waktu Miss Ista main piano, pertama-tama karena dia masih kecil, dia ada di kakinya Miss Ista. Dia liatin kakinya Miss Ista mencet-mencet pedal yang di bawah. Lama-lama dia udah bisa duduk. Dia duduk sebelahnya Miss Ista. Dia mulai ngikutin Miss Ista main piano. Sekarang Miss Annie udah bisa main piano lebih jago dari Miss Ista. Nah, begitu caranya kita meniru dari orang lain, tapi Miss Ista juga niru dari orang lain. Begitu juga kalau kita bisa melihat kepada Yesus, kita akan meniru Yesus dari firman-Nya, orang melihat kita dan orang akan meniru Kristus melalui contoh yang kita berikan. Nah, sekarang coba kalian tanya, Miss Ista tanya, kalian ngobrol deh sendiri di rumah, siapa? Kalian mau jadi apa nanti kalau besar? Miss Ista denger tuh ada yang mau jadi pilot. Ada yang mau jadi YouTuber. Kepengen punya Facebook kayak si Mark itu. Ada juga yang pengen jadi presiden. Wah, hebat. Kalian semua punya cita-cita jadi orang hebat. Miss Ista percaya banyak dari kalian akan menjadi orang yang hebat. Enggak kan, Miss Ista nggak denger nih. Miss Ista nggak denger ada yang kepengen jadi orang jahat atau jadi pencuri. Enggak. Dia jangan dong. Makanya kita harus punya cita-cita yang paling tinggi. Kalaupun kita tidak bisa sampai ke situ, paling nggak kita udah mendekati deh, ya. Dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini adalah tujuan kita di dalam menjadi pengikut Kristus. Kita bertujuan untuk bisa seperti Yesus. Dia adalah contoh terbaik yang harus kita ikuti. Ya, jangan hanya melihat kepada orang-orang biasa, karena orang-orang juga nggak sempurna. Orang-orang itu teman-teman kita atau siapapun di sekeliling kita, pada dasarnya kita bisa jatuh dalam dosa, bisa bikin kesalahan. Terus kalau mereka nggak bisa memberikan contoh yang baik, kita gimana? Kita mungkin jadi discouraged. Maybe we will feel like, aku udah ikutin dia, ternyata kok dia begini. Nah, jadi ingat ya, kalau kita mengikuti Kristus, kita harus punya hubungan dulu dengan dia. Jadi kita bisa benar-benar tahu, Yesus itu seperti apa ya? Kita juga mesti berdoa sama dia. Tuhan, kalau ke situasinya seperti ini, saya mesti ngapain dong? Roh Kudus kasih tahu aku dong gimana caranya untuk merespon kalau temanku begini sama aku. Tuhan, gimana dong caranya kalau mamaku ngomong seperti ini, gimana caranya kalau Tuhan Yesus jadi aku, Tuhan Yesus bikin apa? Nah, itu caranya kita mengikuti Kristus, bisa doa, bisa dari baca firman, bisa juga dari orang-orang yang melakukan contoh-contoh yang baik di sekeliling kita. Dan lewat itu semua kita akan semakin menyerupai Kristus. Jangan lupa, kita punya power truth untuk seri ini adalah My game plan is to connect with God
and move forward. Sekali lagi, kali ini kita pakai gerakan ya. Ingat, gimana caranya? My game plan is to connect with God and move forward. Ya, jadi kita punya tujuan untuk connect, untuk terhubung dengan Tuhan dan terus maju, bertumbuh. Karena power verse kita dari Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Yesus berkata begini, I am the vine and you are the branches. If a person remains in me and I remain in him, then he produces much fruit. But without me, he can do nothing. 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 I am the vine, you are the branches. If a person remains in me, and I remain in him, then he produces much fruit. John 15 verse 5. But without me, he can do nothing. But without me, he can do nothing. I am the vine, you are the branches. If a person remains in me, and I remain in him, then he produces much fruit. I am the vine, you are the branches. If a person remains in me, and I remain in him, then he produces much fruit. John 15 verse 5. Sama seperti Yesus memuliakan Bapa dalam cara dia menjalani hidupnya dan bahkan sampai kematiannya di kayu salib, mari kita juga memuliakan dia dengan cara kita menjalani hidup kita sehari-hari. Biarlah hidup kita yang diubahkan menunjuk kepada karya pengubahan Yesus di kayu salib sehingga orang lain juga tertarik kepadanya. Amin. Ayo kita berdoa. Bapa, kami ingin mengucap syukur Tuhan karena pelajaran ini mengingatkan kami kembali bahwa tujuan kami menjadi pengikut Kristus bukan hanya sekedar supaya kami jadi orang Kristen atau dibaptis atau pergi ke gereja, tetapi lebih daripada itu supaya kami meneladani Kristus di dalam hidup kami sehari-hari. Help us, Lord, to follow the example from Jesus Christ. So through our life, people will see you clearly. Help us, Lord. Help us, Holy Spirit. We need your help. Thank you, Father. Kami mau sungguh-sungguh menjadi alat-Mu untuk menyebarkan kasih Kristus kepada banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. That's all for today. And don't forget that Jesus is the only person who lived a sinless life and is the perfect example for us to copy. As followers of Jesus, it is our responsibility to show people how to follow Him. People can look at our lives and see a picture of Jesus. Our actions can actually lead others to Him. Amen. Jangan lupa ikut Zoom for Kids ya, nanti jam 11. Yay! Have a great weekend with your family. Bye!